Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Sulamalana dari kelas KPI 2D. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri berdasarkan dua suku kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara baru disahkan oleh PPKI dalam tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi jauh sebelum disahkan, nilai-nilai Pancasila telah terdapat dalam kehidupan rakyat Indonesia semenjak zaman dulu, sebelum bangsa Indonesia menjadi sebuah negara, di mana nilai-nilai tadi berupa nilai-nilai tata cara istiadat, kebudayaan, serta religius. Nilai-nilai yang terdapat lalu diambil dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang dijadikan dasar negara Indonesia. Eksistensi Pancasila pasca kemerdekaan terdapat beberapa masa. Yang pertama, era kemerdekaan. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, ada era Orde Lama. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama bagian dalam tata negara. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda. Yang ketiga, pada masa Orde Baru. Di era ini, yakni stabilitas dan pembangunan, serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kewibawaannya di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan ideal dan hakikatnya pada rakyat. Keempat, era reformasi. Pancasila masa ini tidak jauh dari masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu pasif terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai saat ini tidak ada habisnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Eksistensi Pancasila menghadapi tantangan juga dialami ideologi besar dunia, kapitalisme, sosialisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme. Daniel Bell mengungkapkan istilah matinya ideologi ketika menggambarkan inkonsistensi kapitalisme dan komunisme dalam menghadapi persoalan-persoalan konkret di dalam negeri masing-masing. Amerika Serikat sebagai pengurus besar pasar dalil pokok kapitalisme mengakhiri dirinya sendiri ketika pemerintah Amerika Serikat melakukan pengambil alihan aset sejumlah perusahaan swasta melalui kebijakan bantuan likuiditas. Hal ini bertentangan dengan prinsip kapitalisme yang mengharamkan peran negara dalam perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.